Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali saya membaca kitab Al-Mudzakkirah fi Tajwid pada pembahasan al-maddu wa aqsamuhu, mad dan pembagiannya. Maknahu lughatan, makna mad secara bahasa az-ziyadah, panjang, wastilahan, dan cara istilah wa italatus saut, memanjangkan suara, indan nutqi, ketika mengucapkan, bil harfi, huruf, wa ahrufuhu salasah, dan huruf mad itu ada 3: hamzah, al alif sakinah, al maftuhu ma qablahu, iaitu alif yang al-alifu sakinu, al-maftuhu ma qablahu, iaitu alif yang sukun dan yang fathah sebelum huruf yang sebelumnya. Zalikal kitabu la raiba fihi, iaitu za al-kitab, la fi, ini dipanjangkan namanya huruf. Yang di sini adalah alif, zalika, dan al-kitabah, dan la, ya. Kemudian ba, al-waw sakin, al-waw sakinul maqmumu ma qablahu, waw yang sukun yang dhammah huruf sebelumnya. Qulu, ya, ku ada waw yang sukun dan sebelum dhammah, lu, qulu. Jim, al-ya'us sakin, ya yang sukun, al-maksur yang dikasrahkan, ma qablahu, ya huruf sebelumnya. Ya laitani qaddamtu, ya laitani qaddamtu li hayati, ni hayati, ti, ini yaitu ya yang sukun sebelumnya kasrah. Wa qad jumi'at ahrufuhu thalathatu, ya sungguh dihimpunkan huruf yang 3 itu fil kalimah nuhiha, nuhiha, itu ya, waw, ya, dan alif. Wal maddu qisman, mad itu ada 2. Yang pertama asli, mad asli, wa huwa tabi'i, ini adalah asal mad dan itulah tabi'i, yaitu secara karakteristiknya, ya, itu dibaca mad. Ada alif maka mad, ada waw maka mad, dan ada ya yang sukun juga ada mad, sebagaimana definisi di atas. Awalan, yang pertama al-maddu tabi'i, mad tabi'i al-asli atau mad asli. Ta'rifuhu, definisinya, huwal maddu, adalah mad allazi yang la taqumu zatul harfi, di mana tidaklah ada pada huruf, illa bihi, kecuali dia, kecuali huruf mad tersebut, walaysa ba'dahu, dan tidak ada setelah huruf mad tersebut hamzun, ya, wala sukunun, baik hamzah maupun sukun tidak ada, cuma adanya huruf mad itu sendiri. Wa miqdaru maddihi harakatan, dan panjang madnya itu adalah 2 harakat. Al-harakatu, dan harakat, hiyal fatah, itu yang masukkan harakat itu yaitu fatah, awil dhammatu atau dhamma, awil kasratu atau kasrah. Wal fathatu nisful alif, dan fathah itu adalah nisful alif, sebagian setengah alif. Wad dhammatu nisful waw, dan dhammah itu adalah setengah waw. Wal kasratu nisful ya, dan kasrah itu adalah setengah dari ya. Jadi artinya kalau mad asli itu adalah 1 alif, ketika dia hanya fathah, dhammah, dan kasrah, hanya dibacakan setengah dari harakat tersebut, yaitu sesuai dengan hurufnya, alif, setengah waw, dan setengah
Ya, dalam mengucapkan harkat ini dan matnya fathah, di mana posisi lidah itu sejajar dengan gigi bawah, atau lidah kita fi halatul rahah, dalam keadaan istirahat. Sementara dhammah itu pangkal lidah dinaikkan sehingga nanti bunyinya seperti O dan monyong bibir kita mengucapkannya. Dan kasrah tengah lidah dinaikkan, maka bunyinya seperti I dan mempengaruhi bentuk bibirnya. Itu diturunkan rahang gigi sedikit. Amsilatuhu, contohnya al-alif zalika, la tafrah, syani'aka, ini mad asli. Waw, qulu ma matu wa ma qutilu, liya li amali li hayati, ya, dibaca dengan dua harkat. Ini namanya mad asli. Mulhaqatul mad tabi'i arba'ah, yang merupakan mulhaq serupa hukumnya dengan mad tabi'i, itu ada empat mad. Wa miqdaru maddi kullin minhuma, dan ukuran masing-masing dari yang empat itu harokatan, dua harkat, sama dengan mad tabi'i, yaitu maddul badal, maddul iwad, mad iwad, al-alifu fi hijai ahrufi hayyin tahir, dan alif pada huruf hijaiyah, huruf hijai iaitu hayyun tahir, ha iaitu ha mim, ya yasin, ta taha, ha taha, ra alif lam ra. Maka 5 huruf ini yang terdapat pada fawatihus suwar dibaca maddu, ya, dibacakan madnya dengan dua harkat. Kemudian maddus silah, ya, maddus silah itu surah, mad silah surah. Sekarang kita masuk pembahasan masing-masingnya, yaitu mad badal. Mad badal huwa ibdalul hamzati tsaniyah as-sakinah, menukarkan hamzah yang kedua yang sukun, harfa maddin yunasibal harkati, ya, yaitu menukarkan hamzah yang kedua dengan huruf mad yang sesuai dengan harkat yang terletak sebelumnya. Wa alamatuhu, dan tandanya ayyatiya harful maddi ba'dal hamzati, yaitu tandanya, alamatnya, yaitu adanya huruf mad setelah hamzah. Jadi huruf mad atau hamzah dahulu, baru ada huruf mad, yaitu ayatiyal maddi, harfu maddi ba'dal hamzah, yaitu setelah hamzah ada huruf mad. Wa ata, hamzah itu wa ata amana, jadi ata mana adam, utu udu, bil imani li ilafi. Nah, tanbih, ini penjelasannya. Aslul amana amana, ini terkait dengan ilmu sharaf, ya, itu iklal amana amana, ubdilatil hamzatu tsaniyah, ditukarkan hamzah yang kedua as-sakinah yang sukun, alifan dengan alif, li annal alif, karena alif yunasib, sesuai dengan sesuai dengan harkat fathah. Wa kadzalika ma salaha, ya, demikianlah seterusnya yang semisal dengan contoh tersebut. Misal Adam, asa. Wa aslul utu, dan asal kata utu asalnya uktu, ya, uktu, hamzah pertama itu sukun, dan hamzah pertama itu dhamma, dan hamzah yang kedua sukun. Ubdilatil
hamzatu tsaniyah ditukarkan hamzah yang kedua as-sakinah yang sukun wawan dengan waw li annal wawa karena waw yunasib sesuai dengan ad-dhammata sesuai dengan harakat dhammah wa kadzalika ma yumathiluha misal uzina ya demikianlah ya contoh yang seterusnya yang semisal dengan itu iaitu contohnya uzina. Aslu iman sedangkan asal iman ikmanu ubdidatul hamzatul tsaniyah as-sakinah ditukarkan hamzah yang kedua yang sukun ya'an dengan ya li annal ya karena ya li annal ya'a yunasibu karena ya sesuai dengan al-kasrata dengan harakat fathah wa kadzalika ma masalaha ya misl demikian yang serupa dengan hukum ini contoh li ilafi wa idza lam yakun aslul madi hamzatun wa idza lam yakun aslul maddi hamzatan apabila tidak ada asal mad itu hamzah fahuwa syabihun maka dia adalah menyerupai bil maddi menyerupai bil badal menyerupai badal contoh Quran di mana alif itu bukanlah merupakan penukaran dari huruf mad tapi memang dia adalah huruf asal ya siadah. Mas'ulun ya ini karena wazannya seperti itu. Israil karena asalnya seperti itu ya. Inilah yang merupakan syabih bil maddi ya bil badal syabih bil badal. Nadhratun fi ijtima'il hamzati wasal wa hamzatil qata' fil kalimah iaitu ada suatu sekilas pandang pada bertemunya atau terhimpunnya hamzah wasal dan hamzah qata' pada kalimat. Idza jama'at apabila terkumpul hamzatan dua hamzah al-ula hamzatul wasal apabila ada dua hamzah sedangkan hamzah pertama itu merupakan hamzah wasal wasaniyah dan hamzah yang kedua merupakan hamzatu qata merupakan hamzah qata ini ada merupakan istilah dalam ilmu sharaf fayajibu maka wajib isqatu hamzatil wasal maka wajib dibuang hamzah wasal atau tidak dibaca hamzah wasal wa tahqiqu hamzatul qata' dan dibaca atau dijelaskan dibaca dengan jelas hamzah qata' waslan apabila dia diwasalkan misal allazi tumina ya maka hamzah yang pertama iaitu hamzah wasal ya tidak dibaca sedangkan hamzah kedua dibaca ketika dia wasalkan ya. Alladzi tumina tuqra alladzi tumina wa tuqra ibtidaan tapi ketika kita memulai dengan hamzah wasal tersebut bitahqiqi hamzatul wasal ya maka hamzah wasal itu dibaca al-madmumah dibaca dengan dhammah ya wa ibdalul hamzatil qata' wawan dan ditukar hamzah qata' itu dengan waw yunasib dhammatu hamzatil wasal karena waw itu sesuai dengan harakat dhammah hamzah wasal fatuqra'u maka dibaca utumina wa misal sani dan misal yang kedua ilal huda tina ya di mana hamzah wasal itu tidak dibaca dan hamzah yang kedua itu hamzah qata dibaca ya ini akan menjadi ilal huda tina wa tuqra ibtidaan tapi kalau kita memulai dari kata iktina itu ya maka tahqiq hamzatul wasal hamzah wasal itu dibaca harkatnya al maksurah dengan harakat kasrah ya wa ibdalu hamzatil qata' dan ditukar dan
tukar hamzah qata' itu ya'an dengan ya, tunasib kasrata hamzatul wasal, karena ya itu sesuai dengan harakat kasrah hamzah wasal. Fatuqra itina, kalau kita tidak di situ itina. Waqis masala hazainil misalain, maka ya begitulah, ya, contohkanlah atau ikutilah, ya, kiaskanlah ya, yang serupa misalnya dari kedua yang di atas itu alaihima. Demikianlah, nanti kita lanjut kepada mad iwad dan seterusnya. Wallahu a'lam.